Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memudahkan kita melakukan amalan-amalan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya dari amalan-amalan yang mulia yang kita lakukan pahala yang agung di sisinya, dan mudah-mudahan dengannya juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mulia dan bahagia di dunia ini dan di akhirat nanti. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi yang sangat kita kagumi, selalu kita junjung tinggi, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah mengusap kaos kaki dan masalah-masalah yang berikutnya. Yang pertama adalah apa hukum mengusap kaos kaki? Apakah kaos kaki ini sama hukumnya dengan khuf yang kita bahas di majelis yang sebelumnya? Khuf sebagaimana kita bahas di majelis yang sebelumnya adalah penutup kaki seperti kaos kaki yang terbuat dari kulit. Apakah kaos kaki itu hukumnya sama dengan khuf ini, sehingga orang yang menggunakan kaos kaki itu boleh mengusapnya? Apabila dia seorang mukim, maka dia boleh mengusapnya dalam waktu sehari semalam. Dan apabila dia seorang musafir, boleh mengusapnya hingga 3 hari 3 malam. Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa kaos kaki itu tidak sama hukumnya dengan khuf, sehingga mengusap kaos kaki tidak diperbolehkan. Karena dalam bahasa Arab, kaos kaki itu punya nama tersendiri, namanya jawrab, dan khuf punya nama sendiri, sehingga kaos kaki tidak bisa disamakan dengan khuf dalam hukumnya. Yang boleh diusap sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis adalah khuf, dan kaos kaki itu bukan khuf, sehingga kaos kaki tidak boleh diusap. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwa mengusap kaos kaki dibolehkan, sebagaimana dibolehkan mengusap khuf, selama kaos kaki tersebut menutup bagian kaki yang wajib dibasuh. Syaratnya sama dengan syarat yang ada di khuf. Khuf boleh diusap ketika khuf tersebut menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh. Begitu pula dengan
kaos kaki. Ketika kaos kaki menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh, maka ketika itulah kaos kaki boleh diusap. Pendapat yang kedua ini berdalil dengan hadis-hadis yang menjelaskan bolehnya mengusap jawrab atau kaos kaki. Dan pendapat yang kedua ini saya lihat lebih kuat, karena adanya beberapa dalil yang menunjukkan atau menguatkan hal ini. Di antaranya adalah hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'alal jawrabaini wan na'lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dan beliau mengusap dua kaos kakinya dan sandalnya. Dua kaos kakinya dan sandalnya atau sepatunya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Dan di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dua kaos kakinya. Termasuk di antara dalil yang menguatkan pendapat yang kedua adalah athar dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dari seorang tabi'in yang bernama Al-Azraq ibn Qais. Beliau mengatakan, ra'aitu Anas bin Malikin ahdath. Aku pernah melihat sahabat Anas ibn Malik batal wudunya. Faghasala wajhahu wa yadayhi. Maka beliau pun membasuh wajahnya dan kedua tangan beliau. Wa masaha ala jawrabaini min suf. Dan beliau mengusap dua kaos kakinya yang terbuat dari suf. Terbuat dari kain. Faqultu atamsahu alaihima. Maka aku pun bertanya kepada sahabat Anas ibn Malik, apakah engkau mengusap keduanya? Apakah engkau mengusap keduanya? Mengusap kedua kaos kaki itu? Maka sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, innahuma khuffan walakin min suf. Beliau mengatakan, sesungguhnya itu adalah khuf, hanya saja terbuat dari kain. Hanya saja terbuat dari kain. Di sini sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa kaos kaki itu juga disebut sebagai khuf. Kaos kaki itu juga disebut sebagai khuf. Beliau mengatakan innahuma khuffan. Sesungguhnya kaos kaki itu juga khuf, hanya saja dia terbuat dari kain. Sehingga hukumnya juga mengambil hukumnya khuf. Kemudian pendapat yang kedua ini juga dikuatkan oleh pendapat beberapa sahabat. Disebutkan di sini, di sana ada 11 sahabat yang berpendapat bolehnya mengusap kaos kaki. Dan tidak dinukil ada sahabat yang menyelisihi mereka. Tidak dinukil ada sahabat yang menyelisihi 11 sahabat yang membolehkan mengusap
kaos kaki. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa pendapat ini pendapat yang sangat kuat. Ada 11 sahabat mengatakan bolehnya mengusap kaos kaki. Di sisi yang lain tidak ada satupun nukilan dari sahabat yang tidak membolehkan mengusap kaos kaki. Taib. Ini masalah yang pertama yang kita bahas dalam majelis ini, bahwa mengusap kaos kaki ada perbedaan pendapat di dalamnya. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang membolehkan. Pendapat yang membolehkan mengusap kaos kaki asalkan kaos kaki tersebut ya menutup semua bagian yang wajib dibasuh dalam wudu. Menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh ketika wudu. Dan ada catatan lagi, kaos kaki tersebut bukan kaos kaki yang tipis sekali yang menjadikan kulit kaki masih terlihat. Karena di zaman kita dengan kecanggihan teknologi ada kain-kain yang sangat tipis sekali dan ini tidak ada di zaman dahulu. Sampai-sampai kulit kaki masih bisa terlihat. Ketika kulit kaki masih bisa terlihat, maka kita katakan bahwa kaos kaki tersebut belum menutup kaki, karena kulit kakinya masih terlihat. Ya, ini beda dengan masalah kaos kaki yang berlubang atau khuf yang berlubang. Ini masalah lain. Kalau khuf yang berlubang atau kaos kaki yang ada lubangnya, maka bagian-bagian lain ya mayoritas bagiannya masih tertutup dengan baik. Berbeda dengan kaos kaki yang saking tipisnya sampai tidak menutup kaki tersebut dengan sempurna. Benar-benar semua bagian kaki yang ditutup oleh kaos kaki tersebut masih terlihat warna kulitnya. Dan ini menunjukkan bahwa kaos kaki tersebut belum menutup kaki itu dengan baik dan dalam semua bagiannya. Makanya harus dibedakan antara masalah kaos kaki yang nyerawang, ya, dia transparan padahal terbuat dari kain, karena saking tipisnya kain tersebut sehingga terlihat transparan, dengan kaos kaki yang berlubang. Ini masalah yang berbeda. Kalau kaos kakinya berlubang, maka di majelis yang sebelumnya kita katakan yang seperti itu masih tidak ada masalah sebagaimana khuf yang berlubang. Walaupun ada beda pendapat di sini, tapi kita katakan dahulu bahwa kita katakan di majelis sebelumnya sebagian besar khuf yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW itu jarang yang selamat dari lubang, karena keadaan para sahabat yang kebanyakan miskin dan kebiasaan mereka masih menggunakan khufnya walaupun sudah berlubang. Wallahu ta'ala alam. Taib. Masalah yang berikutnya adalah masalah ketika ada seseorang memakai dua kaos kaki. Ketika ada seseorang memakai dua kaos kaki, bagaimana hukumnya? Bolehkah seseorang menggunakan dua kaos kaki kemudian mengusap kaos kaki yang paling luar? Atau misalnya menggunakan kaos kaki kemudian menggunakan khuf. Bolehkah orang yang seperti ini hanya mengusap bagian luarnya saja? Atau misalnya seseorang menggunakan kaos kaki kemudian dia menggunakan sepatu
yang sepatu tersebut menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh dalam wudu. Bolehkah dia hanya mengusap sepatunya saja? Ini masalah yang akan kita bahas. Taib, disebutkan di sini dalam keadaan ini ada beberapa keadaan. Dalam masalah ini ada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, apabila seseorang berwudu, kemudian setelah itu dia memakai dua kaos kakinya sekaligus. Tidak harus ya menggunakan dua kaos kakinya dalam satu waktu, tidak ya. Tapi dia berwudu, kemudian kaos kaki pertama dimasukkan, kaos kaki kedua dimasukkan. Bisa seperti ini. Atau bisa dua kaos kakinya disusun dulu baru dimasukkan. Intinya dia berwudu, kemudian setelah itu memasukkan dua kaos kakinya, baik dalam satu waktu atau berjarak tapi tidak lama. Bagaimana apabila ada orang yang demikian? Apakah dia boleh mengusap kaos kakinya yang paling luar? Dan saya sudah singgung tadi, ini tidak hanya berlaku pada kaos kaki. Bisa juga seseorang memakai kaos kaki, kemudian setelah itu dia memakai khuf. Jadi kaki yang satu ada kaos kakinya, ada khufnya. Yang penting memakainya dalam satu waktu. Dipakai kaos kaki dulu, kemudian dimasukkan khuf. Atau kaos kaki dengan sepatu. Kaos kaki dengan sepatu. Apakah seperti ini dibolehkan bagi dia untuk mengusap yang bagian luar saja? Maka jawabannya, yang seperti ini dibolehkan, ya, dibolehkan bagi dia untuk mengusap kaos kaki yang bagian luar. Dibolehkan bagi dia untuk mengusap khuf yang di dalamnya ada kaos kakinya. Dibolehkan bagi dia untuk mengusap sepatunya, karena dia memakainya dalam keadaan kedua kakinya suci, dalam keadaan dia masih punya wudu. Taib. Keadaan yang kedua, apabila dia berwudu, kemudian setelah itu memakai dua khuf atau dua jawrab, dua kaos kakinya, kemudian setelah itu batal dan berwudu lagi. Wudu yang kedua, dia mengusap kaos kaki yang bagian luar. Setelah itu dia copot kaos kaki yang bagian luar, tinggal kaos kaki yang bagian dalam. Bolehkah dia mengusap kaos kaki yang bagian dalam itu? Baik, saya ulangi ya. Bagian yang kedua atau keadaan yang kedua, ada orang berwudu, sempurna wudunya, membasuh dua kakinya. Baik, setelah itu dia memakai dua kaos kaki. Di setiap kakinya dua kaos kaki. Ada kaos kaki bagian dalam, ada kaos kaki bagian luar. Baik, setelah itu dia batal. Setelah batal dia wudu, mengusap kaos kakinya yang bagian luar. Setelah itu dia copot kaos kakinya yang bagian luar. Kemudian dia ingin berwudu. Ya, dia copot kaos kakinya yang bagian luar, kemudian dia ingin berwudu, baik batal atau memperbarui wudu. Bolehkah orang yang seperti ini mengusap kaos kakinya yang bagian dalam? Maka jawabannya boleh. Jawabannya dibolehkan. Kenapa? Karena orang tersebut memasukkan kedua kaos kakinya dalam keadaan dia suci. Karena orang tersebut memasukkan kedua kaos kaki tersebut yang bagian dalam
dalam keadaan dia suci dari hadas kecil, dalam keadaan dia masih memiliki wudu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Taib. Keadaan yang ketiga, apabila ada seseorang berwudu, kemudian setelah itu dia memakai kaos kaki. Kemudian setelah itu selang waktu, ya, selang beberapa lama, 2 jam, 3 jam, tapi dia belum batal. Dia belum batal. Kemudian memakai kaos kaki lagi. Jadi memakai 2 kaos kaki dalam waktu yang lama, dalam selang waktu yang lumayan lama. Bagaimana apabila dia nanti harus berwudu? Apakah dia harus mengusap kaos kaki yang bagian dalam, ataukah dia boleh mengusap kaos kaki yang bagian luar? Saya ulangi ya. Keadaan yang ketiga ini, apabila ada orang berwudu sampai dia membasuh kakinya, kemudian setelah itu dia memakai kaos kaki, selang beberapa lama, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, dia belum batal, kemudian memakai kaos kaki lagi, tambahan. Memakai kaos kaki lagi sebagai tambahan. Berarti sekarang kaos kaki di setiap kakinya ada 2. Bagaimana apabila dia nantinya harus berwudu lagi? Misalnya batal. Apakah dia dibolehkan untuk mengusap kaos kakinya yang luar, ataukah dia harus mengusap kaos kakinya yang bagian dalam? Jawabannya boleh dua-duanya. Jawabannya boleh dua-duanya. Dia boleh mengusap kaos kaki yang bagian luar, dia juga boleh mengusap kaos kakinya yang bagian dalam. Taib. Keadaan yang keempat, apabila ada seseorang yang berwudu, kemudian setelah itu dia memakai kaos kaki. Kaos kakinya 1. Taib. Setelah itu dia batal. Setelah batal dia berwudu dan mengusap kaos kakinya. Setelah dia mengusap kaos kaki, dia memakai kaos kaki lain. Setelah itu dia memakai kaos kaki lain. Taib. Apabila keadaannya demikian, bolehkah dia mengusap kaos kaki yang kedua itu? Maka jawabannya, kita lihat. Kalau dia ketika memakai kaos kaki yang kedua, dia belum batal, maka dia boleh mengusapnya. Tapi kalau dia ketika memakai kaos kaki yang kedua, dia sudah batal, maka dia tidak boleh mengusap kaos kaki yang kedua. Dia harus mengusap kaos kaki yang pertama yang di dalam. Karena Rasulullah SAW dalam hadis khuf, ya, dalam hadis tentang khuf, beliau mengatakan, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku ke dalam 2 khuf itu dalam keadaan keduanya suci. Dalam keadaan kedua kaki tersebut suci. Maksudnya
tidak ada hadas. Begitu pula dengan masalah kaos kaki. Kalau misalnya seseorang memakai kaos kaki setelah dia berwudu, kemudian setelah itu dia hadas, kemudian dia menambah kaos kakinya lagi, maka berarti dia memasukkan kakinya ke dalam kaos kaki yang kedua tersebut dalam keadaan tidak suci. Makanya tidak boleh dia mengusap kaos kaki yang bagian luar ketika keadaan dia seperti itu. Tapi kalau misalnya dia belum batal, kemudian dia pakai kaos kaki yang kedua, yang lapis keduanya, kemudian setelah itu dia batal, maka dibolehkan bagi dia untuk mengusap kaos kakinya yang bagian luar. Begitu pula apabila yang dipakai itu sepatu. Apabila yang dipakai sepatu, maka dibolehkan bagi dia untuk mengusap sepatunya selama ketika dia memasukkan kakinya yang berkaos kaki ke dalam sepatunya itu dalam keadaan dia masih suci. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Masalah yang berikutnya yang berhubungan dengan ini adalah masalah mengusap sandal atau sepatu. Bolehkah kita mengusap sandal atau sepatu? Bolehkah kita mengusap sandal atau sepatu? Maka jawabannya, sandal atau sepatu boleh diusap apabila menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh. Kembali kepada hukum khuf. Kembali kepada hukum khuf. Syarat khuf apa? Khuf tersebut harus menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh. Ini hukum yang menjadi standar. Ini hukum yang menjadi dasar. Maka ketika kita beralih ke sandal atau ke sepatu, maka kita tetap harus berpegang teguh dengan hukum yang ada di khuf itu. Kalau sandal tersebut menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh saat berwudu, maka dibolehkan mengusap sandal itu. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, apakah ada sandal yang seperti itu? Maka jawabannya, kalau tidak ada sandal yang seperti itu, maka tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada, dan itu disebut sebagai sandal, maka kita katakan boleh mengusap sandal yang keadaannya seperti itu. Adapun sepatu, ya, maka banyak yang seperti itu. Banyak sepatu yang menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh saat berwudu. Maka mengusap sepatu yang seperti itu dibolehkan. Tidak ada bedanya antara sepatu yang seperti itu dengan masalah khuf. Sehingga misalnya kita berada di daerah yang sangat dingin misalnya, dan sepatu kita melindungi kaki kita dari udara yang sangat dingin sekali, akhirnya kita ketika berwudu menjadi berat untuk melepas sepatu itu, maka dibolehkan bagi kita untuk mengusap sepatu itu selama kita ketika memasukkan kaki ke dalam sepatu tersebut masih dalam keadaan berwudu. Wallahu ta'ala a'lam. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya adalah hadis yang tadi kita sebut, ya, hadis dari sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha 'alal jawrabaini wan na'lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dan beliau mengusap dua kaos kakinya dan dua sandalnya. Beliau berwudu dan beliau
mengusap dua kaos kakinya dan dua sandalnya. Taib. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, dalam hadis ini tidak disebutkan bahwa sandal tersebut menutup semua bagian kaki yang wajib dia basuh. Kenapa kita memberikan syarat sandal harus menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh saat berwudu? Jawabannya adalah bahwa hukum mengusap ini dasarnya adalah khuf. Dasarnya adalah khuf. Ketika sandal tersebut tidak menutup bagian-bagian kaki yang wajib dibasuh, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan membasuh kaki. Tidak ada alasan untuk meninggalkan membasuh kaki. Kalau sandal tersebut hanya menutup kaki dengan bagian yang kecil, mayoritas kaki masih terbuka, apa alasan kita boleh mengusap sandalnya dan meninggalkan membasuh kakinya? Tidak ada alasan itu. Makanya dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya mengusap sandal ini harus kita bawa kepada sandal-sandal yang keadaannya seperti khuf, yaitu menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh, sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang membolehkan mengusap sandal. Mereka menyebutkan syarat tersebut. Syaratnya sandal tersebut harus seperti keadaannya khuf, yaitu menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh. Atau sandal tersebut tidak menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh, tapi sudah ada kaos kakinya misalnya, yang kaos kaki tersebut menutup semua bagian kaki yang wajib dibasuh saat berwudu. Kalau misalnya ada orang wudu, membasuh kakinya, setelah itu dia memakai kaos kaki. Setelah dia memakai kaos kaki, dia pakai sandal. Setelah dia mengusap, setelah dia memakai kaos kakinya, dia memakai sandal atau memakai sepatu yang tidak sampai tidak sampai ke kedua mata kakinya. Bolehkah dia mengusap sandalnya atau mengusap sepatu yang demikian? Jawabannya dibolehkan. Jawabannya dibolehkan. Asalkan tadi ya, dia memasukkan kakinya ke kaos kakinya, kemudian setelah itu dia memakai sandalnya atau memakai sepatunya. Jadi di situ sandal dan sepatu mengikuti hukumnya kaos kaki. Sandal dan sepatu tersebut mengikuti kaos kakinya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Inilah beberapa masalah yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Dalam masalah yang berhubungan dengan sandal ini, ada satu dalil tambahan dari sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan dari Abu Dhabian anna Ali ibn Abi Thalib tawadda wa masaha ala na'layhi thumma dakhala al-masjid fa khala'a na'layhi thumma shalla. Sesungguhnya sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu
pernah berwudu. Ketika itu beliau mengusap 2 sandalnya. Kemudian beliau masuk masjid dan beliau melepaskan kedua sandalnya. Kemudian setelah itu beliau sholat. Ini menunjukkan bahwa mengusap kedua sandal ini dibolehkan. Karena sahabat Ali melakukan seperti ini dan tidak ada yang mengingkarinya. Tidak ada yang menyelisihinya. Dan yang unik di sini, sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika berwudu, beliau mengusap 2 sandalnya. Ketika masuk masjid, beliau melepaskan kedua sandalnya dan beliau sholat. Dan ini menunjukkan bahwa boleh bagi seseorang ketika wudu dia mengusap khufnya atau kaos kakinya atau sepatunya. Kemudian ketika sholat dia menanggalkan atau melepaskan khufnya, melepaskan kaos kakinya, melepaskan sepatu yang dia usap, atau melepaskan sandal yang tadinya dia usap. Ya, asalkan sandal tersebut memenuhi syarat ya. Seperti ini dibolehkan. Sebagaimana dilakukan oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, dan hadis atau athar yang seperti ini bisa kita jadikan sebagai hujjah dalam masalah ini. Baik, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang diberikan taufik untuk semangat dalam menerapkan ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah, dan kita juga semangat untuk menyebarkannya kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan hukum mengusap kaos kaki. Nah, ikhwatal Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Dari hamba Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika seorang wanita sedang di luar rumah, contoh ketika ia sedang bepergian dan sholat di masjid yang tempat wudhunya tidak tertutup dari penglihatan orang umum, bolehkah saat berwudhu di bagian lengan hanya sampai setengah dari lengannya saja, tidak sampai siku, tetapi ia membasahi atau mengusap 3 kali lengan bajunya hingga siku? Dan ketika di bagian kepala, ia hanya membasahi rambut depannya atau poni rambutnya dengan membuka dalaman kerudung bagian depannya saja tanpa harus melepas kerudungnya, dan ia mengusap dengan air pada jilbabnya di bagian kepala yang tidak bisa diusapkan air secara langsung karena ia membuka jilbabnya. Nah, soalnya ketika di bagian kepala ia hanya membasahi rambut depannya, poninya dengan cara membuka dalam kerudungnya saja, Ustadz. Nah, ini bagaimana solusi dari permasalahan ini, karena saya belum faham, Ustadz. Jazakallahu khairan. Taib. Yang pertama ya, sebaiknya ya wanita tidak berwudu di tempat umum yang akhirnya akan dilihat auratnya oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Sehingga kalau misalnya dia bisa
wudu di rumahnya, maka wudulah di rumah. Atau misalnya dia bisa wudu di tempat kerjanya yang tertutup, maka berwudulah di tempat kerja yang lebih tertutup itu. Atau misalnya kalau dia bisa berwudu di toilet, apabila dia bisa berwudu di toilet, maka lebih baik dia berwudu di toilet untuk menjaga auratnya. Kalau misalnya itu tidak dimungkinkan, dia harus berwudu di tempat umum, di luar yang berpotensi membuka auratnya, di depan banyak laki-laki yang bukan mahramnya, maka terpaksa dia harus membuka aurat yang dia harus basuh. Ya, atau kalau dia bisa, dia harus menyampaikan air ke bagian-bagian tubuh yang wajib dibasuh. Kalau dia bisa menyampaikan air ke balik bajunya tanpa harus membukanya, maka itu yang wajib dia lakukan. Ya, misalnya dia mengambil air, kemudian dia sampaikan air tersebut sampai ke bagian siku, tapi tanpa harus membuka bajunya. Kalau itu bisa dia lakukan dan tidak sangat memberatkan dia, maka lakukan itu. Tapi ini sulit untuk dilakukan, ya. Pilihan ini pilihan yang sulit atau sangat memberatkan pada banyak keadaan, ya. Biasanya pilihan yang seperti ini sangat memberatkan. Apakah dibolehkan bagi wanita hanya mengusap sebagian tangannya? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya tidak boleh. Dia tetap harus membasuh semua bagian tangannya yang wajib dibasuh, yaitu mulai ujung tangan sampai ke sikunya. Mulai ujung tangan sampai ke sikunya ini harus terkena basuhan air. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa tidak dikiaskan dengan mengusap khuf saja, Ustadz? Maka jawabannya berbeda antara bagian kaki dengan bagian tangan. Yang membedakannya adalah dalil. Yang membedakannya adalah dalil. Tidak ada satupun dalil yang menjelaskan bolehnya mengusap bagian tangan yang wajib dibasuh. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bolehnya mengusap bagian tangan yang harusnya dibasuh. Maka kita katakan demikian. Tidak boleh bagi seorang wanita mengusap sebagian tangannya yang wajibnya dibasuh. Kalau misalnya dikatakan, Ustadz, nanti terlihat auratnya, maka di sini kita katakan tidak ada pilihan lain. Itulah akhafud darar. Itulah mudarat yang paling ringan yang harus kita pilih. Dan di saat kita melakukan pilihan akhafud darar seperti ini, maka niat kita adalah untuk melakukan ibadah wudu, bukan untuk menampakkan aurat kita di hadapan pria yang bukan mahram, di hadapan lawan jenis yang bukan mahram. Niat kita apa? Beribadah wudu. Bukanlah niat kita menampakkan aurat kita di hadapan lawan jenis yang bukan mahram. Ini akhafud dararain. Ini pilihan yang paling ringan mudaratnya. Adapun mengusap kepala, maka di sana ada dalil yang menunjukkan bolehnya wanita mengusap kerudungnya yang menutupi kepalanya. Dan insyaallah ini akan kita bahas di majelis yang berikutnya insyaallah.
dibolehkan bagi seorang wanita mengusap kerudung yang menutup kepalanya. Dan ini rukhsah. Rukhsah ini dalilnya adalah hadis yang menjelaskan bahwa dahulu Rasulullah SAW pernah mengusap sorbannya yang ada di atas kepalanya ketika berwudu sebagai ganti untuk mengusap kepala beliau. Ya, wallahu taala alam. Naam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Dan silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, masih kami buka kesempatan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Samil Obed di Jambi. Mohon maaf Bapak, sebelum dilanjutkan dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya Bapak. Iya. Ya. Ya, kalau sudah silahkan langsung ke pertanyaannya Pak. Mbak, saya ingin bertanya. Apakah ada cara kita mandi sambil berwudu? Apakah ada caranya itu? Baik, itu saja Bapak. Ini maksudnya mandi biasa atau mandi wajib atau mandi junub Pak? Mandi biasa, mandi biasa. Mandi biasa, baik. Baik, mohon ditunggu jawaban dari Ustadz Bapak. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Mandi biasa, ya, ini tidak bisa menggantikan wudu, ya. Tidak bisa menggantikan wudu. Karena yang dibasuh dan diusap dalam wudu itu hanya bagian-bagian tertentu. Kemudian dalam berwudu kita melakukannya harus secara urut, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, harus urut seperti itu. Yang dibasuh yang pertama wajahnya, kemudian setelah itu tangannya, kemudian setelah itu mengusap kepala, kemudian setelah itu membasuh kaki. Ya, dan mengusap kepala masuk di dalamnya mengusap telinga. Harus urut seperti itu, sehingga apabila ada orang mandi dan dia membasahi semua bagian tubuhnya, maka ini tidak bisa menggantikan ibadah wudu, karena tidak adanya hakikat dari ibadah wudu pada mandi tersebut, karena tidak adanya unsur berurutan. Berurutan ini harus ada. Kalau misalnya ada orang, dia membasuh kaki, kemudian setelah itu dia membasuh wajah, kemudian setelah itu dia mengusap kepalanya, kemudian setelah itu dia membasuh tangannya, maka ini tidak jadi ibadah wudu. Walaupun semua bagian tubuh yang wajib dibasuh saat berwudu dan wajib diusap saat berwudu itu dia lakukan semuanya, karena tidak adanya unsur berurutan. Maka dalam masalah mandi juga demikian. Mandi itu tidak bisa mewakili ibadah wudu, karena tidak adanya hakikat ibadah wudu dalam mandi tersebut, walaupun dia membasahi semua bagian tubuhnya, ya. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kalau misalnya seseorang ingin suci dari hadas kecil, maka dia bisa wudu dulu sebelum mandi. Tapi ketika mandi dia harus menjauhi hal-hal yang membatalkan ibadah wudu. Atau lebih mudahnya, dia mandi, ya ini karena konteksnya adalah mandi biasa bukan mandi jinabah, dia mandi saja dulu,
Kemudian setelah itu, sebelum dia memakai handuk, silakan dia berwudu. Setelah itu baru ya memakai handuknya. Seperti ini lebih ringan. Tapi kalau mandi jinabah, maka dianjurkan untuk mendahulukan wudu, sebagaimana dahulu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mandinya mandi jinabah, tapi pertanyaannya tadi mandi biasa ya. Kalau mandi jinabah, maka berwudu dulu, seperti wudu biasa. Di antara caranya adalah kita berwudu seperti wudu biasa. Setelah itu kita membasahi semua bagian tubuh kita. Kalau ketika berwudu kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudunya, maka setelah mandi otomatis kita bersih dari hadas besar, dan kita juga bersih dari hadas kecil. Karena kita sudah melakukan ibadah wudu, kita juga sudah melakukan ibadah mandi junub. Ya, demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak yang berada di Jambi. Kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang sama. Ustaz, apakah saat sedang berwudu lalu buang angin, misalnya baru mencuci atau membasuh wajah, apakah wudu itu batal dan apakah harus diulangi lagi dari awal atau bisa dilanjutkan? Mohon nasihatnya Ustaz, syukran. Iya, wallahu ta'ala alam. Yang ana lihat ya dalam masalah ini, dia harus mengulangi wudunya dari awal. Dia harus mengulangi wudunya dari awal. Karena wudu itu satu kesatuan ibadah, ya. Antara bagian-bagiannya tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika dia batal di tengah-tengah dia berwudu, maka dia wajib mengulanginya dari awal lagi. Dia wajib mengulanginya dari awal lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Ikhwata Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu hamba Allah di Riau. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Kalau kita dalam perjalanan Ustadz, lalu kita melakukan mengqashar salat, umpamanya maghrib dengan isya, maka apakah zikir yang kita baca boleh setelah sholat kita berangkat lalu berzikir di perjalanan, terus zikir maghrib yang kita lakukan atau zikir isya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya. Apabila seseorang melakukan safar dan dia menjamak dua sholat, maka zikir setelah sholatnya dianggap menjadi satu juga, ya. Zikir setelah sholatnya dianggap menjadi satu, ya. Misalnya sholat maghrib dan sholat isya, sebagaimana yang disebutkan dalam contohnya tadi, maka zikirnya cukup sekali, ya. Tidak kita berzikir setelah sholat maghrib dengan cepat-cepat kemudian sholat isya zikir lagi, tidak, ya. Tapi itu dianggap satu kali sholat maghrib dan sholat isya, kemudian zikirnya setelah sholat isya. Misalnya istighfarnya setiap selesai sholat itu 3 kali, maka tidak perlu dia membaca zikir 6 kali, karena 3 kali untuk sholat duhurnya, 3 kali untuk sholat isyanya. Tidak demikian, ya. Tapi 2 sholat tersebut dianggap satu sholat. 2 sholat tersebut dianggap satu sholat, sehingga zikir setelah sholatnya menjadi satu, ya. Zikir setelah sholatnya menjadi satu. Apakah boleh kita
zikir setelah kita naik kendaraan lagi karena kita tergesa-gesa, atau zikir sambil berjalan karena kita tergesa-gesa untuk melakukan safar, waktunya mepet sehingga tidak banyak waktu untuk berdiam diri di masjid misalnya, atau di tempat yang kita sholat di sana. Jawabannya boleh ya. Kita dibolehkan untuk berzikir atau membaca zikir setelah sholat tersebut dalam keadaan berjalan, juga dalam keadaan setelah berada di atas kendaraan, tidak ada masalah. Tapi memang kalau tidak ada kebutuhan untuk itu, sebaiknya kita zikir setelah sholat ya dengan duduk, dengan posisi yang sopan, dengan posisi yang baik, karena ketika kita berzikir, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka posisi kita sebaiknya kita atur sebaik mungkin. Tapi kalau misalnya ada uzur ya seperti tadi, tergesa-gesa ketika safar ya, tidak banyak waktu, kita harus cepat-cepat meneruskan perjalanan lagi, maka tidak ada masalah apabila kita membaca zikir setelah sholatnya dalam keadaan kita berjalan, kemudian dalam keadaan kita berada di atas kendaraan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Nah, syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, ibu yang berada di Riau. Kita ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustadz, kalau kita sudah berwudu lalu memakai kaos kaki kemudian batal karena tidur, dan setelah bangun tidur kita hanya mengusap kaos kaki saja, apakah hal ini diperbolehkan Ustadz? Mohon nasihatnya, syukran. Iya, hal tersebut dibolehkan ya, karena dia memasukkan kedua kakinya ke dalam kaos kakinya dalam keadaan suci. Ya, ini syaratnya. Syaratnya adalah dia memasukkan kakinya ke dalam kaos kakinya dalam keadaan suci. Selama keadaan dia seperti itu, maka dibolehkan bagi dia untuk mengusap kaos kakinya. Dan dia harus melihat juga sisi waktunya ya. Kalau dia seorang mukim, maka batasan waktunya adalah sehari semalam. Kalau dia seorang musafir, batasan waktunya 3 hari 3 malam. Batasan waktu tersebut dimulai dari pertama kali dia mengusapnya, sebagaimana telah kita bahas di majelis yang sebelumnya. Kalau misalnya ada orang wudu di jam 12 siang, kemudian dia batal wudunya dan harus mengusap jam 3 sore, dia mengusapnya jam 3 sore, maka 1 hari 1 malamnya dimulai dari jam 3 sore saat dia mengusap. Ya, kalau misalnya dia usap kakinya dari jam 6 sore, maka sehari semalamnya dihitung dari jam 6 sore, bukan dari awal dia memakai kaos kaki itu. Ya, wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan masih bertanya melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mempunyai orang tua di mana kondisi sudah tidak sanggup berjalan kemana-mana, sehingga mohon maaf buang kotoran pun harus sering di tempat atau di memakai ini ya sesuatu. Kemudian badan orang tua saya besar, indikasi ada penyakit yang belum begitu kami ketahui dan sudah mulai pikun. Pertanyaannya, berarti ini kondisinya seperti apa Ustadz? Daruratkah atau apa? Dan tata cara wuduknya bagaimana? Tayamumkah ataukah diwudukkan? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Karena tadi dikatakan dalam pertanyaannya kondisinya sudah pikun ya, maka
Ini kondisi yang meringankan orang yang merawatnya. Kalau orang sudah pikun, maka taklifnya hilang. Kalau orang sudah pikun, maka dia bukan mukallaf lagi. Jadi beban syariat menjadi hilang, ya, dari dia. Dia tidak ada kewajiban lagi untuk sholat 5 waktu. Karena taklif atau beban syariat itu tergantung pada ada tidaknya akal seseorang, sempurna tidaknya akal seseorang, sehat tidaknya akal seseorang. Kalau akalnya tidak sehat, ya maka beban syariat tidak ada pada dia. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberikan beban syariat kepada orang yang mukallaf. Apa itu orang yang mukallaf? Orang yang mukallaf itu orang yang memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, umurnya sudah balik. Syarat yang kedua, akalnya sehat. Kalau misalnya ada orang akalnya sehat tapi umurnya belum sampai pada umur balik, maka dia belum punya kewajiban yang dibebankan oleh syariat. Begitu pula sebaliknya, apabila umur seseorang sudah balik tapi akalnya tidak sehat, maka dia juga tidak punya beban yang datang dari syariat. Ya, dia tidak punya beban yang diwajibkan oleh syariat. Orang yang pikun ini akalnya sudah tidak sehat. Orang yang pikun itu akalnya sudah tidak sehat, sehingga beban syariat menjadi hilang darinya. Dia tidak wajib untuk sholat 5 waktu. Kalau dikatakan, Ustadz, bagaimana kalau kita ingin mengingatkan dia sholat 5 waktu? Karena ini kan akhir dari kehidupan dia. Kita ingin dia tetap bisa menjaga terus sholat 5 waktunya, walaupun dia keadaannya seperti itu. Jawabannya tidak ada masalah. Bahkan itu mungkin yang lebih baik. Lebih baik kita mengingatkan orang tua kita yang keadaannya seperti itu, walaupun sudah pikun, untuk sholat 5 waktu. Ingatkan terus. Ya, kalau misalnya dia butuh wudu, maka kita bantu untuk wudu. Ya, kita bantu untuk wudu misalnya dengan semprotan air. Kita semprotkan air tersebut ke bagian-bagian badan atau tubuh yang wajib dibasuh. Ya, kemudian kita usap tangan, kita usap kepalanya, kita usap telinganya, kemudian kita semprot kakinya. Untuk masalah najis, ya, maka semampunya kita hilangkan atau kita bersihkan. Semampunya kita bersihkan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Wallahu ta'ala alam. Naam, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk penanya. Dan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dari Hamba Allah, Tangerang Selatan. Ibu mohon maaf, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Oh, sebentar ya, Pak. Iya, kalau sudah silahkan Ibu langsung ke pertanyaannya. Iya, begini Pak Ustadz, saya pernah nanyain minggu kemarin itu ya, tapi saya kurang jelas. Saya kan pernah lagi pakaian ikrom ya, di wudhu saya batal, terus saya berwudhu dengan mengusap sepatu sandal saya di depan, di luar aja. Sedangkan saya kan pakai kaos kaki di dalamnya. Nah, menurut saya keterangan Pak Ustadz tadi itu kan kayaknya itu boleh gitu. Nah, terus saya pas mau masuk masjid, saya lepas tuh sandal saya. Nah, itu gimana ya Pak Ustadz? Penjelasannya biar saya lebih jelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya. Tadi saya sudah jelaskan masalah ini ya. Apabila ada seseorang berwudu, kemudian dia memakai kaos kaki. Baik, apabila ada seseorang berwudu, dia selesai wudunya. Wudu seperti biasa. Membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, mengusap telinga, kemudian
membasuh kaki. Setelah itu dia memakai kaos kaki. Kemudian setelah itu dia memakai sandal atau memakai sepatu. Dibolehkan bagi dia apabila dia batal untuk mengusap sandal yang ada di luar atau mengusap sepatunya, karena dia memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Dan dibolehkan bagi dia apabila misalnya masuk ke masjid untuk melepaskan sandalnya atau melepaskan sepatunya sebagaimana dilakukan oleh sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Taib, apakah ini dalam semua keadaan? Jawabannya tidak. Misalnya ada orang, dia berwudu dari awal sampai akhir dengan mengusap, dengan membasuh wajahnya, membasuh tangannya, mengusap kepalanya, mengusap telinganya, kemudian setelah itu membasuh kakinya. Kemudian dia pakai kaos kaki. Dia pakai kedua kaos kakinya. Dia lama nggak pakai sepatunya sampai dia batal. Sampai dia batal. Kemudian dia baru memakai sepatunya. Atau dia memakai misalnya sandal slopnya. Apakah dibolehkan setelah itu kalau dia ingin berwudu mengusap sepatunya atau mengusap kakinya, mengusap sandalnya? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena ketika dia memakai sepatunya, dia dalam keadaan tidak berwudu. Ketika dia memakai sandalnya, dalam keadaan dia tidak berwudu, maka tidak boleh. Bolehnya apa di sini? Bolehnya dia mengusap kaos kakinya. Karena ketika dia memasukkan kaos kakinya, dia dalam keadaan berwudu, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Ya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Ya, ketika seseorang sudah mengusap kaos kakinya, kemudian setelah itu dia lepas kaos kakinya, tidak ada masalah. Maksudnya wudunya tidak batal. Dia tidak harus membasuh kakinya ketika akan sholat, tidak harus. Ya, wallahu ta'ala alam. Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya. Dan kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana dengan akhwat yang berada di depan laki-laki yang bukan mahram, walaupun buta, apakah juga harus menutup aurat dari akhwat tersebut Ustaz? Syukran. Baik. Kalau lelakinya buta ya, kalau lelakinya buta, ini yang buta lelakinya ya, wallahu ta'ala alam, dia dibolehkan menampakkan aurat yang biasa terlihat di rumahnya. Karena lelakinya buta ya. Karena lelakinya buta, lelakinya tidak melihat aurat wanita tersebut. Karena hikmah dari wajibnya menutup aurat adalah pandangan yang diharamkan, menjaga aurat dari pandangan yang diharamkan. Dan hal itu tidak ada pada orang yang buta. Dia tidak bisa melihat orang lain, tidak ada pandangan yang diharamkan di situ. Sehingga dibolehkan bagi seorang wanita menampakkan aurat yang biasa tampak di rumahnya. Menampakkan aurat yang biasa tampak di rumahnya ya, seperti misalnya tangan sampai siku, ini biasa tampak di rumah apabila seorang wanita berada di rumahnya. Seperti bagian leher biasa tampak di rumah. Kaki misalnya sampai di sepertiga betis bagian bawah atau setengah betis bagian bawah. Ya, seperti ini biasa tampak di rumah. Apabila di depan orang yang buta, ya, tidak ada pandangan yang diharamkan di situ, maka Allah Ta'ala alam, ana melihat yang seperti ini
tidak ada masalah. Namun tetap saja yang lebih baik adalah berusaha semaksimal mungkin untuk menutup aurat. Berusaha semaksimal mungkin untuk menutup aurat. Walaupun yang di depannya adalah lelaki yang buta, yang dia tidak bisa melihat aurat wanita, dan tidak ada pandangan yang diharamkan dari dia. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ini menjadi akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, lahir dan batin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari wabah COVID-19, dan bagi saudara-saudara kita yang terkena atau terpapar wabah tersebut, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera, dan kesembuhan tersebut tidak menyisakan sakit sedikit pun. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga jiwa kita, menjaga agama kita, sehingga kita bisa teguh di atas kebenaran, di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, di tengah gelombang godaan, cobaan, dan fitnah yang sangat besar di zaman kita ini. Mudah-mudahan kita bisa tetap teguh dan menjaga keimanan kita, keislaman kita, menjaga akidah kita sampai ajal menjemput kita semuanya, dan mudah-mudahan nantinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.